Bayangkan dunia dalam kekacauan total, matahari terbit dari barat, manusia berlarian ketakutan, dan tiba-tiba dari perut bumi muncul seekor makhluk raksasa yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Makhluk ini berbicara kepada manusia, menandai mereka satu persatu, memisahkan yang beriman dari yang kafir. Inilah Da'abah, makhluk misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, makhluk yang akan menjadi salah satu tanda besar kiamat. Dan hari ini kita akan mengungkap semua misteri di balik sosok mengerikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Jika kalian baru pertama kali menonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah setia menonton, jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung konten ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Da'abah, dalam bahasa Arab berarti hewan atau binatang melata. Namun makhluk yang satu ini bukan sembarang hewan. Ia adalah salah satu dari 10 tanda besar kiamat yang akan mengguncang dunia. Disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Allah berfirman bahwa apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ayat yang begitu jelas ini memberikan gambaran bahwa kemunculan Da'abah bukanlah mitos atau legenda semata, melainkan sebuah kenyataan yang akan terjadi di masa depan. Para ulama sepanjang sejarah Islam telah mencoba mengungkap misteri di balik makhluk ini, dari mulai bentuknya, ukurannya, kemampuannya, hingga waktu kemunculannya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Da'abah akan keluar ketika manusia sudah sangat jauh dari ajaran agama, ketika kebaikan sudah langka dan kemungkaran merajalela, ketika tidak ada lagi yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Saat itulah Allah akan mengeluarkan makhluk ini sebagai ujian terakhir bagi manusia. Yang lebih menakjubkan lagi, Da'abah ini bukan hanya sekedar muncul dan menghilang. Ia memiliki tugas khusus yang sangat penting. Menurut riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Da'abah akan keluar membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat tersebut ia akan menandai wajah orang mukmin hingga bercahaya, dan dengan cincin tersebut ia akan menandai hidung orang kafir hingga menghitam. Bayangkan pemandangan itu, dalam sekejap mata, identitas iman seseorang akan terungkap jelas di hadapan semua orang. Tongkat Nabi Musa yang legendaris, tongkat yang pernah membelah Laut Merah, tongkat yang berubah menjadi ular besar ketika menghadapi tukang sihir Fir'aun, kini akan digunakan oleh Da'abah untuk menandai orang-orang beriman. Sementara cincin Nabi Sulaiman, yang dengannya beliau bisa memerintah jin dan memahami bahasa hewan, akan digunakan untuk menandai orang-orang kafir. Ini bukan sekedar simbol. Ini adalah instrumen ilahi yang menunjukkan bahwa misi Da'abah adalah misi yang sangat sakral dan penting. Pertanyaan besarnya adalah, seperti apa sebenarnya bentuk makhluk ini? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan Da'abah memiliki kepala seperti sapi, mata seperti babi, telinga seperti gajah, tanduk seperti rusa, leher seperti burung unta, dada seperti singa, tubuh seperti harimau, pinggang seperti kucing, ekor seperti kambing, dan kaki seperti unta. Deskripsi yang sangat detail ini menunjukkan bahwa Da'abah adalah makhluk hibrid yang menggabungkan berbagai karakteristik hewan, menciptakan sosok yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Da'abah lebih mirip dengan manusia dalam beberapa aspek, terutama dalam hal kemampuan berbicaranya. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa ia akan berbicara kepada manusia, memberitahu mereka tentang ketidakyakinan mereka terhadap ayat-ayat Allah.
Ini menunjukkan bahwa Da'abah memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, bukan sekedar binatang buas yang tidak berakal. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ada riwayat yang mengatakan Da'abah akan keluar dari Safa di Makkah, tempat yang sangat mulia, tempat yang menjadi bagian dari ritual sa'i dalam ibadah haji. Bayangkan, di tengah-tengah kota suci, tiba-tiba bumi terbelah dan keluarlah makhluk raksasa ini. Kepanikan akan melanda seluruh dunia. Berita akan menyebar dengan cepat, dan manusia akan menyadari bahwa hari kiamat sudah sangat dekat. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa Da'abah akan keluar 3 kali. Pertama kali ia keluar di pedalaman Arab, namun tidak banyak orang yang melihatnya. Kedua kalinya ia muncul di daerah yang lebih ramai dan berita tentangnya mulai menyebar. Dan ketiga kalinya ia keluar di depan Ka'bah di Masjidil Haram, di hadapan ribuan atau bahkan jutaan orang. Saat itulah semua orang akan menyaksikan kekuatan dan keajaiban makhluk ini. Yang membuat Da'abah semakin menarik adalah kemampuannya yang luar biasa. Ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia bisa mengelilingi dunia dalam waktu yang sangat singkat, menandai semua manusia di muka bumi. Bayangkan sebuah makhluk yang bisa bergerak lebih cepat dari pesawat jet modern, melintasi benua dalam hitungan jam atau bahkan menit. Ini adalah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah yang tiada batas. Tanda yang diberikan oleh Da'abah juga sangat istimewa. Bukan sekedar tanda fisik yang bisa dihapus atau disembunyikan, melainkan tanda yang permanen dan jelas. Orang mukmin akan memiliki cahaya di wajah mereka, cahaya yang menunjukkan keimanan mereka kepada Allah. Sementara orang kafir akan memiliki tanda hitam di hidung mereka, tanda yang menunjukkan kekafiran mereka. Tidak ada yang bisa bersembunyi, tidak ada yang bisa berpura-pura, semua akan terungkap dengan jelas. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa ketika seorang mukmin yang sudah ditandai oleh Da'abah masuk ke pasar, orang-orang akan menyapanya dengan berkata, "Wahai mukmin," dan ketika seorang kafir yang sudah ditandai masuk ke pasar, orang-orang akan berkata, "Wahai kafir." Ini adalah pemisahan yang sangat tegas. Tidak ada lagi area abu-abu. Tidak ada lagi kemunafikan yang tersembunyi, semua akan terlihat dengan jelas. Namun yang perlu kita pahami adalah bahwa kemunculan Da'abah bukanlah untuk memberikan kesempatan kedua kepada manusia untuk bertobat. Ia muncul ketika pintu tobat sudah tertutup, ketika matahari sudah terbit dari barat, ketika tanda-tanda kiamat besar sudah mulai berdatangan satu persatu. Pada saat itu, iman seseorang tidak akan lagi bermanfaat jika ia tidak beriman sebelumnya. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua untuk memperbaiki diri sekarang, selagi pintu tobat masih terbuka. Para sahabat Nabi sangat antusias bertanya tentang tanda-tanda kiamat, termasuk tentang Da'abah. Mereka ingin tahu kapan tepatnya makhluk ini akan muncul, apa yang harus mereka lakukan, dan bagaimana cara menghadapinya. Rasulullah memberikan penjelasan yang detail namun juga misterius, karena memang banyak hal tentang akhir zaman yang hanya Allah yang tahu dengan pasti. Salah satu hal yang menarik adalah hubungan antara kemunculan Da'abah dengan tanda-tanda besar kiamat lainnya. Dalam hadits disebutkan bahwa setelah matahari terbit dari barat, akan keluar Da'abah, kemudian akan turun Nabi Isa alaihi salam, kemudian akan muncul Ya'juj dan Ma'juj, kemudian akan terjadi 3 gerhana besar, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Kemudian api besar akan keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat pengumpulan. Semua ini adalah rangkaian peristiwa yang akan terjadi secara berurutan. Beberapa ulama berpendapat bahwa Da'abah adalah makhluk yang sudah ada sejak zaman dahulu namun disembunyikan oleh Allah di dalam bumi, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Ada yang mengatakan ia berada di bawah Bukit Safa, ada yang mengatakan ia berada di tempat lain yang hanya Allah yang tahu. Yang pasti,
Allah Maha Kuasa untuk menciptakan apa saja dan menyembunyikan apa saja sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kitab-kitab tafsir klasik, banyak disebutkan bahwa Da'abah akan berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Ia akan menegur manusia tentang kelalaian mereka, tentang kesombongan mereka, tentang penolakan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Ia akan mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah diberi peringatan berkali-kali namun tetap saja mengabaikan. Mereka telah diberi nikmat yang melimpah namun tetap saja kufur. Dan sekarang saatnya untuk mempertanggungjawabkan semua itu. Yang membuat fenomena Da'abah semakin mencengangkan adalah bahwa ia tidak datang untuk menghukum atau membunuh. Ia datang hanya untuk menandai, untuk memberikan label yang jelas kepada setiap manusia. Setelah itu, kehidupan masih akan berlanjut untuk beberapa waktu sebelum tanda-tanda besar lainnya datang. Bayangkan hidup di dunia di mana setiap orang memiliki label yang jelas. Mukmin atau kafir, tidak ada yang bisa berbohong, tidak ada yang bisa munafik, semua terang benderang. Ini adalah pelajaran besar bagi kita yang hidup di zaman sekarang, di zaman di mana kemunafikan begitu mudah dilakukan, di mana orang bisa berpura-pura taat di depan umum namun melakukan kemaksiatan di belakang. Di mana orang bisa mengklaim diri mereka beriman namun tidak mengamalkan ajaran agama. Da'abah adalah pengingat bahwa suatu hari nanti, semua topeng akan terlepas, semua kebohongan akan terungkap. Para ulama juga menjelaskan bahwa kemunculan Da'abah adalah tanda bahwa dakwah Islam sudah tidak lagi efektif di muka bumi. Tidak ada lagi yang mau mendengarkan kebenaran. Tidak ada lagi yang mau kembali kepada Allah. Dunia sudah terlalu tenggelam dalam kemaksiatan dan kesesatan. Saat itulah Allah akan menurunkan tanda ini sebagai bukti terakhir bagi manusia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Da'abah akan membawa serta Al-Quran dan Sunnah. Ia akan menunjukkan kepada manusia bahwa mereka telah diberi petunjuk yang jelas namun mereka mengabaikannya. Al-Quran yang selama ini diabaikan, yang tidak lagi dibaca dan diamalkan, akan ditunjukkan kembali oleh makhluk ini sebagai bukti bahwa manusia tidak punya alasan untuk tidak tahu. Ukuran Da'abah juga menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan ia sebesar unta, ada yang mengatakan ia jauh lebih besar dari itu. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa kepalanya menyentuh awan sementara kakinya masih di bumi. Ini adalah gambaran yang sangat dramatis, menunjukkan bahwa Da'abah adalah makhluk yang benar-benar luar biasa, tidak seperti apapun yang pernah ada di dunia. Yang perlu kita renungkan adalah bahwa setiap tanda kiamat yang disebutkan dalam Islam memiliki hikmah dan pelajaran tersendiri. Da'abah mengajarkan kita tentang pentingnya iman yang benar, tentang pentingnya konsistensi dalam beragama, tentang pentingnya tidak menunda-nunda tobat, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita habis, kapan kesempatan kita untuk kembali kepada Allah sudah tidak ada lagi. Bayangkan situasi di mana Da'abah sudah keluar, dunia dalam kekacauan, orang-orang berlarian ke sana kemari, ada yang mencoba bersembunyi namun tidak ada tempat untuk bersembunyi, ada yang mencoba bertobat namun sudah terlambat, ada yang menangis menyesali perbuatan mereka namun penyesalan tidak lagi bermanfaat. Ini adalah pemandangan yang sangat menyedihkan namun juga sangat nyata berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits. Para ulama kontemporer juga memberikan analisis menarik tentang Da'abah dalam konteks zaman modern. Mereka mengatakan bahwa dengan teknologi yang ada sekarang, berita tentang kemunculan Da'abah akan menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Semua orang akan tahu, semua orang akan melihat melalui media sosial, televisi, internet. Tidak ada yang bisa menyembunyikan informasi ini, dan kepanikan akan menjadi global. Namun yang menarik adalah bahwa meskipun semua orang akan tahu, tidak semua orang akan percaya. Akan ada yang mengatakan ini adalah manipulasi. Akan ada yang mengatakan ini adalah rekayasa teknologi. Akan ada yang mencoba memberikan penjelasan ilmiah.
Padahal ini adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah. Ini adalah tanda bahwa apa yang dijanjikan dalam Al-Quran adalah benar adanya. Da'abah juga mengingatkan kita tentang konsep gaib atau hal-hal yang tidak terlihat dalam Islam. Kita hidup di zaman yang sangat mengandalkan sains dan logika, di mana banyak orang tidak mau percaya sesuatu jika tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun Islam mengajarkan kita untuk beriman kepada hal-hal gaib, kepada hal-hal yang belum kita lihat namun sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Da'abah adalah salah satu dari hal-hal gaib tersebut. Kita juga harus memahami bahwa kemunculan Da'abah adalah bagian dari rencana besar Allah untuk mengakhiri dunia ini. Dunia yang sudah sangat tua, yang sudah sangat penuh dengan dosa, yang sudah sangat jauh dari fitrah aslinya. Allah akan memberikan tanda demi tanda agar manusia sadar. Namun jika tetap tidak mau sadar, maka kehancuran adalah konsekuensi yang harus diterima. Ada sebuah hadits yang sangat menyentuh di mana Rasulullah mengatakan bahwa tanda-tanda kiamat akan datang berurutan seperti manik-manik kalung yang putus. Satu jatuh maka yang lain akan mengikuti. Ini menggambarkan bahwa setelah satu tanda besar muncul, tanda-tanda lainnya akan segera menyusul, tidak ada jeda yang lama. Semua akan terjadi dengan cepat dan manusia harus bersiap. Persiapan yang dimaksud bukanlah persiapan fisik seperti menimbun makanan atau membangun bunker, melainkan persiapan spiritual, memperkuat iman, memperbanyak amal saleh, bertobat dari dosa-dosa, memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ini adalah persiapan yang sesungguhnya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kecuali amal kita sendiri. Dalam konteks Da'abah, kita juga belajar tentang keadilan Allah yang sempurna. Ia tidak akan menghukum orang yang tidak diberi peringatan. Ia tidak akan menyesatkan orang yang mencari petunjuk. Semua manusia sudah diberi Al-Quran, sudah diberi para nabi dan rasul, sudah diberi akal untuk berpikir, sudah diberi tanda-tanda di alam semesta. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beriman. Da'abah adalah saksi terakhir. Ia akan menyaksikan dan memberitahu kepada semua manusia tentang kondisi mereka yang sebenarnya. Tidak ada lagi yang bisa berpura-pura, tidak ada lagi yang bisa berbohong. Semua akan terungkap dengan jelas, dan setiap orang akan membawa label mereka masing-masing menuju hari akhir. Yang membuat konsep Da'abah sangat relevan di zaman sekarang adalah bahwa kita hidup di era di mana identitas menjadi sangat penting. Orang-orang berlomba-lomba menunjukkan identitas mereka, identitas agama, identitas politik, identitas sosial. Namun seringkali identitas tersebut hanya di permukaan, hanya untuk pencitraan. Da'abah akan menghancurkan semua pencitraan tersebut dan menunjukkan identitas yang sesungguhnya. Kita juga harus memahami bahwa Da'abah bukan untuk ditakuti secara berlebihan, melainkan untuk dijadikan pengingat agar kita selalu waspada dan memperbaiki diri. Jika kita yakin bahwa kita beriman kepada Allah, jika kita konsisten dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita tidak perlu takut dengan Da'abah. Justru kita akan mendapat kehormatan berupa tanda cahaya di wajah kita. Namun sebaliknya, jika kita merasa masih banyak dosa, masih banyak kelalaian, masih jauh dari Allah, maka sekaranglah waktunya untuk bertobat. Sekaranglah waktunya untuk kembali. Jangan menunggu sampai Da'abah keluar, karena pada saat itu sudah terlambat, pintu tobat sudah tertutup. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Para ulama mengingatkan bahwa salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat adalah ketika ilmu agama sudah langka, ketika ulama sudah sedikit, ketika masjid-masjid sudah sepi, ketika Al-Quran sudah jarang dibaca, ketika zina dan riba sudah menjadi hal yang biasa, ketika durhaka kepada orang tua sudah tidak dianggap dosa besar. Semua ini adalah tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa tanda-tanda besar akan segera datang.
Da'abah juga mengajarkan kita tentang pentingnya mempersiapkan generasi penerus, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Harus kita didik dengan iman yang kuat, dengan akhlak yang baik, dengan pemahaman agama yang benar. Karena kita tidak tahu apakah mereka akan hidup di zaman di mana Da'abah keluar atau tidak. Namun yang pasti, mereka harus siap menghadapi ujian apapun yang datang. Dalam beberapa diskusi kontemporer, ada yang bertanya apakah Da'abah bisa dibunuh atau ditangkap oleh manusia. Jawabannya adalah tidak, karena Da'abah adalah makhluk yang diciptakan dan dilindungi oleh Allah untuk tugas khusus. Tidak ada senjata manusia yang bisa melukainya. Tidak ada teknologi manusia yang bisa menghentikannya. Ia akan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kehendak Allah. Ini juga mengingatkan kita bahwa manusia dengan segala teknologinya, dengan segala kekuatannya, tetaplah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Kita bisa membuat roket yang mencapai luar angkasa. Kita bisa membuat kecerdasan buatan yang canggih. Namun kita tidak bisa melawan takdir Allah. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah ditetapkannya. Da'abah juga menjadi bukti bahwa Al-Quran dan Hadits adalah sumber kebenaran yang abadi. Apa yang dijelaskan 14 abad yang lalu tentang tanda-tanda kiamat masih sangat relevan hingga sekarang. Bahkan semakin kita mendekati akhir zaman, semakin jelas kita melihat kebenaran dari penjelasan-penjelasan tersebut. Ini adalah mukjizat Al-Quran yang tidak akan pernah pudar. Kita juga harus bijak dalam memahami riwayat-riwayat tentang Da'abah. Ada riwayat yang sahih, ada yang hasan, ada juga yang dhaif. Kita tidak boleh sembarangan menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Kita harus merujuk kepada ulama yang kompeten, kepada kitab-kitab tafsir yang terpercaya, agar pemahaman kita tentang Da'abah dan tanda-tanda kiamat lainnya adalah pemahaman yang benar. Yang paling penting dari semua pembahasan tentang Da'abah adalah bahwa ia mengingatkan kita tentang hari pembalasan, tentang hari di mana semua amal kita akan ditimbang, semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Da'abah adalah salah satu tahap menuju hari tersebut, tahap di mana identitas manusia sudah terungkap dengan jelas, mukmin atau kafir, beriman atau menyekutukan Allah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, penuh dengan gangguan yang bisa membuat kita lupa kepada Allah. Dari pagi hingga malam kita disibukkan dengan urusan dunia, dengan pekerjaan, dengan media sosial, dengan hiburan, sampai-sampai kita lupa untuk salat, lupa untuk membaca Al-Quran, lupa untuk berzikir. Da'abah adalah pengingat bahwa semua kesibukan duniawi ini tidak ada artinya jika kita kehilangan iman. Dalam sebuah hadits, Rasulullah mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada fitnah yang sangat besar, di mana orang yang tidur lebih baik daripada yang terjaga, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Maksudnya adalah bahwa fitnah akan begitu hebat sehingga semakin sedikit seseorang terlibat di dalamnya, semakin baik baginya. Da'abah akan keluar di tengah-tengah fitnah tersebut, di tengah-tengah kekacauan moral dan spiritual yang melanda dunia. Ia akan menjadi pembeda yang jelas antara yang benar dan yang batil, antara yang hak dan yang batil. Tidak ada lagi ruang untuk abu-abu. Tidak ada lagi tempat untuk bermain-main dengan agama. Kita juga harus memahami bahwa kemunculan Da'abah adalah rahmat Allah dalam bentuk yang berbeda. Ia adalah peringatan terakhir, bukti terakhir, kesempatan terakhir bagi manusia untuk merenungkan perjalanan hidup mereka. Meskipun tobat sudah tidak diterima pada saat itu, namun setidaknya manusia akan menyadari kebenaran, akan tahu bahwa Allah adalah benar, bahwa Rasul-Nya adalah benar, bahwa Al-Quran adalah benar. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Da'abah? Pertama, kita harus selalu menjaga iman kita. Jangan biarkan iman kita naik turun seperti gelombang. Kita harus konsisten dalam beribadah.
konsisten dalam menjauhi larangan Allah, konsisten dalam berbuat baik kepada sesama. Kedua, kita harus selalu belajar tentang agama, karena ilmu adalah cahaya yang akan menuntun kita di jalan yang benar. Semakin banyak kita tahu tentang Islam, semakin kuat iman kita, semakin siap kita menghadapi ujian apapun termasuk ujian di akhir zaman. Ketiga, kita harus memperbanyak amal saleh, karena amal saleh adalah bekal kita di akhirat. Tidak peduli seberapa kaya kita di dunia, tidak peduli seberapa tinggi jabatan kita, semua itu tidak akan bermanfaat jika kita tidak punya amal saleh. Da'abah akan menandai kita bukan berdasarkan harta atau jabatan, melainkan berdasarkan iman dan amal. Keempat, kita harus selalu bertobat, karena kita semua adalah manusia yang punya dosa. Yang penting adalah kita sadar akan dosa kita dan segera bertobat. Jangan menunda-nunda tobat, jangan berkata besok atau lusa, karena kita tidak tahu kapan ajal kita datang, kapan kesempatan kita untuk bertobat habis. Kelima, kita harus menyebarkan kebaikan, mengajak orang lain kepada Islam, memberitahu mereka tentang kebenaran, tentang surga dan neraka, tentang tanda-tanda kiamat, agar mereka juga bisa bersiap. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai umat Islam untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Da'abah juga mengajarkan kita tentang kepastian hari akhir. Banyak orang yang skeptis tentang hari kiamat. Mereka mengatakan ini hanya dongeng, ini hanya mitos untuk menakut-nakuti orang. Namun Da'abah akan menjadi bukti nyata bahwa semua yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah benar, bahwa hari kiamat adalah nyata, bahwa pembalasan adalah nyata. Bayangkan perasaan orang-orang yang selama ini mengingkari hari akhir ketika mereka melihat Da'abah keluar dari perut bumi, ketika mereka melihat makhluk raksasa ini berbicara dan menandai manusia. Mereka akan sadar bahwa mereka salah, bahwa mereka telah ditipu oleh hawa nafsu mereka. Namun penyesalan pada saat itu tidak akan bermanfaat lagi. Inilah mengapa Islam mengajarkan kita untuk beriman kepada yang gaib, kepada hal-hal yang belum kita lihat namun sudah dijelaskan oleh Allah, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Semua ini adalah rukun iman yang harus kita pegang teguh. Da'abah adalah salah satu manifestasi dari iman kepada yang gaib. Kita belum melihatnya, kita belum mengalaminya, namun kita yakin bahwa ia akan muncul suatu hari nanti, karena Allah yang Maha Benar telah mengabarkannya dalam Al-Quran, dan Rasulullah yang Maha Terpercaya telah menjelaskannya dalam hadits. Dalam mengakhiri pembahasan kita tentang Da'abah, ada beberapa poin penting yang harus kita ingat. Pertama, Da'abah adalah tanda besar kiamat yang akan benar-benar terjadi. Ini bukan mitos atau legenda. Ini adalah kenyataan yang akan kita atau generasi setelah kita saksikan. Kedua, kemunculan Da'abah menandakan bahwa waktu sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Setelah ia keluar, akan muncul tanda-tanda besar lainnya secara berurutan, dan dunia akan segera berakhir. Ketiga, Da'abah memiliki tugas untuk menandai manusia, memisahkan antara mukmin dan kafir, dengan cara yang sangat jelas dan tidak bisa disembunyikan. Keempat, pada saat Da'abah keluar, tobat sudah tidak diterima lagi, jadi kita harus bertobat sekarang, selagi masih ada kesempatan, selagi pintu tobat masih terbuka. Kelima, kita harus mempersiapkan diri dengan memperkuat iman, memperbanyak amal saleh, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Keenam, kita harus menyebarkan ilmu tentang tanda-tanda kiamat kepada orang lain, agar mereka juga sadar dan bersiap. Ketujuh, kita tidak boleh terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai lupa kepada akhirat, karena hidup di dunia ini sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal. Kedelapan, kita harus selalu mengingat mati,
Karena kematian adalah pintu gerbang menuju alam akhirat. Setelah mati tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Kesembilan, kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia, karena ini adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kesepuluh, kita harus berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghadapi fitnah akhir zaman, agar dijauhkan dari fitnah Dajjal, agar dilindungi dari azab kubur dan azab neraka. Kisah Da'abah adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, bahwa suatu hari nanti kita semua akan menghadap Allah, dan semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Jadi mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, mari kita perbaiki diri kita, mari kita tingkatkan ibadah kita, mari kita jaga iman kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Jangan sampai kita menjadi orang yang ditandai oleh Da'abah sebagai orang kafir. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi di hari pembalasan. Semua tergantung pada pilihan kita hari ini, pada keputusan kita sekarang, pada amal kita saat ini. Allah telah memberikan kita semua yang kita butuhkan untuk menjadi orang yang beruntung. Al-Quran sebagai petunjuk, Rasulullah sebagai teladan, akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, tubuh untuk beramal, waktu untuk bertobat. Jangan sia-siakan semua karunia ini. Ingatlah bahwa kematian bisa datang kapan saja. Kita tidak tahu apakah kita akan masih hidup besok atau tidak. Apakah kita akan sempat bertemu dengan Da'abah atau kita sudah wafat sebelum ia keluar. Yang pasti adalah kita harus bersiap setiap saat, harus selalu dalam keadaan siap untuk menghadap Allah. Da'abah adalah salah satu dari sekian banyak tanda yang diberikan Allah kepada kita untuk menyadarkan kita, untuk membangunkan kita dari kelalaian, untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia. Ada akhirat yang jauh lebih penting, ada surga dan neraka yang menunggu kita. Ada pembalasan yang adil dari Allah yang Maha Adil. Marilah kita jadikan pembahasan ini sebagai momentum untuk introspeksi diri, untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Sudahkah kita menjadi hamba yang baik? Sudahkah kita menjalankan perintah Allah dengan benar? Sudahkah kita menjauhi larangannya? Sudahkah kita berbuat baik kepada orang lain? Sudahkah kita mensyukuri nikmat yang diberikan? Jika jawabannya masih banyak yang belum, maka sekaranglah waktunya untuk berubah. Sekaranglah waktunya untuk memperbaiki diri. Jangan menunggu sampai terlambat. Jangan menunggu sampai Da'abah keluar. Jangan menunggu sampai kematian menjemput. Lakukan sekarang, mulai dari hal-hal kecil. Mulai dari memperbaiki salat. Mulai dari membaca Al-Quran. Mulai dari berbuat baik kepada orang tua. Mulai dari bersedekah. Mulai dari menjauhi dosa. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebaikan adalah investasi untuk akhirat kita. Setiap amal saleh yang kita lakukan adalah bekal untuk perjalanan panjang di alam kubur dan di hari pembalasan. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi kebaikan kecil itulah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Demikian pembahasan kita tentang misteri Da'abah, makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menambah keimanan kita. Semoga bisa membuat kita lebih waspada dan lebih giat beribadah. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah akhir zaman. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala ujian. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang solih, yang akan ditandai oleh Da'abah dengan cahaya di wajah mereka. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terbantu, subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten bermanfaat lainnya. Share video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian agar mereka juga mendapat manfaatnya. Dan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Da'abah. Apakah kalian sudah siap menghadapi tanda-tanda kiamat?
mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Mari kita bahas lebih dalam lagi tentang makna di balik kemunculan Da'abah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam di zaman modern ini. Kita hidup di era di mana teknologi begitu canggih, di mana informasi bisa tersebar dalam hitungan detik, di mana manusia merasa bisa mengendalikan segalanya dengan sains dan teknologi. Namun Allah mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari segala teknologi yang pernah diciptakan. Da'abah adalah bukti bahwa kehendak Allah tidak bisa dilawan, tidak bisa dihindari, tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Ketika waktunya tiba, ia akan keluar sesuai dengan perintah Allah, dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikannya. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati, tentang menyadari bahwa manusia dengan segala kehebatannya tetaplah makhluk yang lemah di hadapan Sang Pencipta. Dalam konteks dakwah Islam, Da'abah juga mengajarkan kita tentang pentingnya menyebarkan kebenaran selagi masih ada waktu, karena akan tiba masanya di mana dakwah tidak lagi bermanfaat, di mana orang-orang sudah tertutup hatinya, di mana kebenaran sudah tidak lagi diterima. Maka dari itu, kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup di zaman di mana dakwah masih efektif, harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadi dai bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi rekan kerja kita, bagi siapa saja yang kita temui. Tidak harus dengan ceramah yang panjang, cukup dengan perbuatan baik, dengan akhlak yang mulia, dengan sikap yang mencerminkan ajaran Islam, karena dakwah bil hal seringkali lebih efektif daripada dakwah bil lisan. Orang akan lebih tertarik kepada Islam ketika mereka melihat contoh nyata dari kebaikan Islam dalam diri kita. Da'abah juga mengingatkan kita tentang pentingnya memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah adalah Al-Alim yang maha mengetahui. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan da'abah. Dia tahu siapa saja yang beriman dan siapa yang kafir. Dia tahu semua yang tersembunyi di dalam hati manusia. Tidak ada yang bisa berbohong kepadanya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu darinya. Allah juga Al-Qadir yang Maha Kuasa. Dia mampu menciptakan makhluk seperti Da'abah yang tidak pernah ada sebelumnya. Dia mampu memberikan kemampuan kepada makhluk tersebut untuk berbicara dan menandai manusia. Dia mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada yang mustahil baginya. Ini adalah keyakinan yang harus tertanam kuat dalam hati setiap muslim. Allah adalah Al-Adl yang Maha Adil. Dia tidak akan menghukum seseorang tanpa diberi peringatan terlebih dahulu. Dia tidak akan menyesatkan orang yang benar-benar mencari petunjuk. Da'abah adalah salah satu bukti keadilan Allah, di mana setiap orang akan mendapat label sesuai dengan apa yang mereka pilih dalam hidupnya. Tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang diperlakukan tidak adil. Ketika kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan baik, kita akan lebih khusyuk dalam beribadah. Kita akan lebih takut untuk berbuat dosa. Kita akan lebih semangat untuk berbuat kebaikan, karena kita tahu bahwa Allah selalu melihat, selalu mendengar, selalu mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Dalam konteks keluarga, bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran dari kisah Da'abah? Pertama, kita harus mendidik anak-anak kita tentang iman yang benar sejak dini. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa pemahaman agama yang kuat, karena iman yang ditanamkan sejak kecil akan lebih kokoh ketika mereka dewasa. Mereka akan lebih siap menghadapi fitnah dan godaan dunia. Kedua, kita harus menjadi teladan yang baik bagi keluarga kita. Anak-anak akan meniru apa yang mereka lihat dari orang tua mereka. Jika kita rajin salat, mereka akan meniru. Jika kita rajin membaca Al-Quran, mereka akan meniru. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, mereka akan meniru. Jadi kita harus menjaga perilaku kita dengan baik. Ketiga, kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk beribadah di rumah. Sediakan Al-Quran yang mudah diakses.
Sediakan waktu khusus untuk belajar agama bersama keluarga, ajak anak-anak ke masjid, kenalkan mereka dengan teman-teman yang solih, agar mereka tumbuh dalam lingkungan yang positif. Keempat, kita harus selalu mendoakan keluarga kita, karena doa orang tua untuk anaknya adalah doa yang mustajab. Doakan agar mereka menjadi anak yang solih, yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada orang tua, yang bermanfaat bagi agama dan umat. Kelima, kita harus mengajarkan kepada keluarga kita tentang tanda-tanda kiamat, agar mereka sadar bahwa dunia ini tidak kekal, agar mereka tidak terlena dengan kemewahan dunia, agar mereka selalu ingat kepada Allah dan hari akhir. Da'abah juga mengajarkan kita tentang pentingnya memilih teman dan lingkungan yang baik, karena lingkungan sangat mempengaruhi iman seseorang. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang solih, kita akan tertular kesalihan mereka. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang fasik, kita akan tertular kefasikan mereka. Maka pilihlah teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, bukan teman yang membuat kita lupa kepadanya. Rasulullah bersabda bahwa perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi akan memberikan wangi kepada kita, atau setidaknya kita bisa mencium aroma wangi dari dia. Sedangkan pandai besi akan membuat baju kita berbau atau bahkan membakar baju kita. Ini adalah perumpamaan yang sangat jelas tentang pentingnya memilih teman. Dalam era media sosial seperti sekarang, kita juga harus berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi secara digital, siapa yang kita follow, konten apa yang kita tonton, karena semua itu akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Jika kita banyak mengikuti konten yang positif, yang mengingatkan kepada Allah, yang memberikan ilmu bermanfaat, maka hati kita akan tenang dan iman kita akan kuat. Namun jika kita banyak mengikuti konten yang negatif, yang mengajak kepada maksiat, yang mempertontonkan kemewahan dunia secara berlebihan, maka hati kita akan gelisah dan iman kita akan lemah. Maka bijaklah dalam memilih apa yang kita konsumsi di media sosial, karena itu semua akan mempengaruhi kualitas iman kita. Da'abah juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Ujian kesehatan, ujian harta, ujian keluarga, ujian pekerjaan. Semua itu adalah cara Allah untuk menguji keimanan kita. Apakah kita akan tetap bertahan dalam keimanan atau justru murtad ketika diuji? Orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian adalah orang-orang yang akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah. Mereka akan ditandai oleh Da'abah sebagai orang mukmin. Mereka akan mendapat cahaya di wajah mereka. Mereka akan dimuliakan di hari kiamat, karena mereka telah membuktikan keimanan mereka melalui kesabaran dalam menghadapi ujian. Sebaliknya, orang-orang yang tidak sabar, yang mengeluh ketika diuji, yang menyalahkan Allah, yang bahkan meninggalkan agama karena ujian, mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka akan ditandai oleh Da'abah sebagai orang kafir. Mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat, karena mereka gagal dalam ujian yang diberikan oleh Allah. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk bersabar dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Yakinlah bahwa setiap ujian yang Allah berikan pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Pasti ada kebaikan yang tersembunyi di baliknya. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuannya. Allah selalu memberikan ujian sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh hambanya. Da'abah juga mengingatkan kita tentang pentingnya syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat keamanan, nikmat iman. Semua itu adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Cara bersyukur yang paling baik adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Nikmat kesehatan harus kita syukuri dengan menggunakannya untuk salat,
untuk bersedekah, untuk membantu orang lain. Nikmat harta harus kita syukuri dengan mengeluarkan zakat dan sedekah. Dengan membantu orang-orang yang membutuhkan, nikmat keluarga harus kita syukuri dengan mendidik mereka dalam agama, dengan menjaga hubungan baik dengan mereka. Nikmat iman harus kita syukuri dengan terus memperkuat iman kita, dengan belajar agama, dengan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Orang-orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang kufur nikmat akan dikurangi bahkan dicabut nikmatnya. Ini adalah janji Allah dalam Al-Quran. Maka marilah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang selalu mengingat nikmat Allah, yang tidak pernah lupa untuk berterima kasih kepadanya. Dalam konteks ekonomi, Da'abah juga mengajarkan kita tentang pentingnya mencari rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal akan membawa berkah dalam hidup kita, akan membuat doa kita dikabulkan, akan membuat ibadah kita diterima. Sedangkan rezeki yang haram akan membawa bencana, akan membuat doa kita tertolak, akan membuat ibadah kita sia-sia. Rasulullah bersabda bahwa Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka pastikan bahwa setiap rupiah yang kita dapatkan adalah dari jalan yang halal. Jangan tergiur dengan harta yang banyak namun didapat dari jalan yang haram. Karena harta haram itu tidak akan membawa kebahagiaan, justru akan membawa kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Lebih baik sedikit namun halal dan berkah, daripada banyak namun haram dan tidak berkah. Lebih baik hidup sederhana dengan harta yang halal, daripada hidup mewah dengan harta yang haram. Karena yang akan kita bawa ke akhirat bukan harta kita, melainkan amal kita. Dan amal yang berasal dari harta haram tidak akan diterima oleh Allah. Da'abah juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga lisan. Karena lisan adalah anggota tubuh yang sangat kecil namun dampaknya sangat besar. Satu kata yang salah bisa membuat seseorang masuk neraka. Satu kata yang benar bisa membuat seseorang masuk surga. Maka jagalah lisan kita dari perkataan yang sia-sia, dari gibah, dari fitnah, dari dusta, dari ucapan yang menyakiti orang lain. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ini adalah pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana kita seharusnya menggunakan lisan kita. Jika tidak ada yang baik untuk dikatakan, lebih baik diam, karena diam itu lebih aman daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Banyak orang yang meremehkan dosa lisan, padahal dosa lisan itu sangat besar. Gibah atau menggunjing orang lain adalah seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Ini adalah perumpamaan yang sangat mengerikan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, menunjukkan betapa buruknya perbuatan gibah. Maka marilah kita jaga lisan kita dengan baik. Gunakan lisan kita untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk mendoakan orang lain, untuk menyebarkan kebaikan. Jangan gunakan lisan kita untuk menyakiti orang lain, untuk menyebarkan fitnah, untuk berbohong, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Da'abah juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga pandangan, karena mata adalah jendela hati. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi apa yang ada di dalam hati kita. Jika kita banyak melihat hal-hal yang baik, yang mengingatkan kepada Allah, maka hati kita akan baik. Namun jika kita banyak melihat hal-hal yang buruk, yang mengajak kepada maksiat, maka hati kita akan buruk. Di zaman sekarang ini, sangat mudah bagi kita untuk terpapar konten-konten yang tidak baik. Hanya dengan satu klik di smartphone, kita bisa melihat hal-hal yang haram, yang bisa merusak iman kita. Maka kita harus sangat berhati-hati dalam menjaga pandangan kita. Jangan biarkan mata kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Allah memerintahkan kepada orang mukmin dan mukminah untuk menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ini adalah perintah yang sangat jelas. Tidak ada toleransi dalam hal ini.
kita harus benar-benar menjaga pandangan kita, karena zina mata adalah dengan melihat, dan itu adalah langkah awal menuju dosa yang lebih besar. Maka pasanglah filter pada perangkat kita, hindari konten-konten yang tidak baik. Jika tidak sengaja melihat sesuatu yang haram, segera alihkan pandangan dan minta ampun kepada Allah. Jangan terus-menerus melihatnya, karena itu akan melemahkan iman kita dan bisa membawa kita kepada dosa yang lebih besar. Da'abah juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga salat, karena salat adalah tiang agama. Jika salat kita baik, maka amalan kita yang lain akan baik. Namun jika salat kita rusak, maka amalan kita yang lain juga akan rusak. Salat adalah yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat. Jika salat kita diterima, maka amalan kita yang lain akan diterima. Namun jika salat kita ditolak, maka amalan kita yang lain juga akan ditolak. Maka dari itu, jagalah salat kita dengan sebaik-baiknya. Salatlah dengan tepat waktu, dengan khusyuk, dengan tumaninah. Jangan salat hanya sekedar gugur kewajiban, namun salatlah dengan hati yang hadir, dengan pikiran yang fokus kepada Allah, dengan perasaan tunduk dan rendah diri di hadapannya. Perbanyaklah salat sunnah, karena salat sunnah adalah penyempurna dari salat fardu. Jika ada kekurangan dalam salat fardu kita, maka salat sunnah kita akan menyempurnakannya. Solatlah tahajud di tengah malam, karena itu adalah waktu yang paling utama untuk bermunajat kepada Allah. Solatlah duha di pagi hari, karena itu adalah waktu yang penuh berkah. Da'abah juga mengingatkan kita tentang pentingnya membaca dan mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, adalah obat bagi penyakit hati, adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. Namun sayang, banyak umat Islam yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai hiasan di rumah, tidak pernah dibaca, apalagi diamalkan. Al-Quran tidak diturunkan untuk dihias atau untuk dibacakan hanya ketika ada orang meninggal. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ayat dalam Al-Quran mengandung pelajaran yang sangat berharga, mengandung petunjuk untuk kehidupan kita, mengandung solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Maka luangkanlah waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran, minimal 1 halaman. Jika bisa lebih maka lebih baik. Pahami apa yang kita baca dengan membaca terjemahan atau tafsirnya, kemudian amalkan dalam kehidupan kita. Inilah cara kita menghormati kitab suci kita. Inilah cara kita bersyukur atas nikmat diturunkannya Al-Quran. Da'abah juga mengajarkan kita tentang pentingnya silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman, dengan tetangga, karena silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, bisa melapangkan rezeki, bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup. Ini adalah sabda Rasulullah yang sangat jelas. Di zaman modern ini, banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan gadgetnya, sampai lupa untuk silaturahmi dengan keluarga. Orang tua yang tinggal di kampung tidak pernah dikunjungi, saudara yang tinggal di kota lain tidak pernah dihubungi. Ini adalah kesalahan yang harus kita perbaiki, karena memutuskan silaturahmi adalah dosa besar. Luangkanlah waktu untuk mengunjungi orang tua, untuk menelepon saudara, untuk bertemu dengan kerabat, untuk bertetangga dengan baik, karena semua itu adalah bagian dari ibadah, adalah bagian dari amal saleh yang akan kita bawa ke akhirat. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena tidak pernah menyempatkan diri untuk silaturahmi. Mari kita bahas lebih mendalam lagi tentang bagaimana Da'abah mengingatkan kita akan pentingnya mempersiapkan diri untuk akhirat. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini sangatlah singkat jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Kita sibuk mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar popularitas. Namun lupa bahwa semua itu tidak akan kita bawa ke alam kubur. Yang akan menemani kita di alam kubur hanyalah amal kita, amal saleh yang kita kerjakan di dunia.
sedekah yang kita berikan, ilmu yang kita ajarkan, anak saleh yang mendoakan kita. Inilah 3 perkara yang akan terus mengalirkan pahala kepada kita meskipun kita sudah meninggal. Maka investasilah dalam 3 hal ini selagi kita masih hidup. Da'abah juga mengajarkan kita tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu adalah aset yang paling berharga namun paling sering disia-siakan oleh manusia. Kita banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk scrolling media sosial berjam-jam, untuk menonton hiburan yang tidak mendidik, padahal waktu yang kita miliki sangat terbatas. Rasulullah bersabda bahwa ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita baru menyadari pentingnya kesehatan ketika kita sakit. Kita baru menyadari pentingnya waktu ketika ajal sudah dekat. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Gunakanlah waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk beribadah, untuk belajar, untuk bekerja, untuk membantu orang lain, untuk memperbaiki diri. Jangan sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali lagi, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita menggunakan waktu kita. Da'abah juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah modal utama untuk beribadah. Jika kita sakit, maka kita akan kesulitan untuk salat, untuk puasa, untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Maka jagalah kesehatan kita dengan baik, makanlah makanan yang halal dan bergizi, olahragalah secara teratur, istirahatlah yang cukup. Namun yang lebih penting dari kesehatan jasmani adalah kesehatan rohani, kesehatan hati, karena hati adalah raja dari seluruh anggota tubuh. Jika hati baik, maka seluruh tubuh akan baik. Namun jika hati rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Maka jagalah hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti ria, ujub, hasad, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Bersihkanlah hati kita dengan selalu berzikir kepada Allah, dengan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, dengan selalu bersabar menghadapi ujian, dengan selalu berbuat baik kepada sesama, dengan selalu memaafkan kesalahan orang lain, dengan selalu berprasangka baik. Inilah cara untuk menjaga kesehatan hati kita. Da'abah juga mengajarkan kita tentang pentingnya mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang di akhirat. Bekal terbaik adalah takwa, yaitu takut kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, meskipun mungkin dia miskin atau tidak punya jabatan di dunia. Takwa bukan hanya sekedar di luar, bukan hanya sekedar berpenampilan islami, namun takwa yang sejati adalah yang ada di dalam hati, yang tercermin dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, yang membuat kita selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita tidak berani berbuat maksiat meskipun tidak ada orang yang melihat. Orang yang bertakwa adalah orang yang akan mendapat pertolongan dari Allah dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Orang yang akan diberi jalan keluar dari setiap masalah. Orang yang akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah janji Allah dalam Al-Quran untuk orang-orang yang bertakwa. Da'abah juga mengingatkan kita tentang pentingnya bersikap adil dalam segala hal. Adil kepada diri sendiri dengan tidak menzalimi diri sendiri dengan berbuat maksiat. Adil kepada keluarga dengan memberikan hak-hak mereka. Adil kepada orang lain dengan tidak mengambil hak mereka. Adil dalam bekerja dengan memberikan yang terbaik. Adil dalam berbisnis dengan tidak menipu. Keadilan adalah salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Allah adalah Al-Adil yang Maha Adil. Dan Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Di hari kiamat nanti, orang-orang yang berlaku adil di dunia akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah.
Mereka akan dinaungi oleh arasy Allah di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Da'abah juga mengajarkan kita tentang pentingnya merendahkan diri, tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Karena kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, yang bisa menghapus semua amal kebaikan kita. Rasulullah bersabda bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Rendah hatilah dalam segala kondisi. Meskipun kita kaya, jangan sombong kepada yang miskin. Meskipun kita pintar, jangan meremehkan yang bodoh. Meskipun kita tampan atau cantik, jangan sombong dengan penampilan. Karena semua itu adalah pemberian Allah yang bisa dicabut kapan saja. Tidak ada yang patut untuk disombongkan karena semua adalah titipan dari Allah. Da'abah juga mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur ketika diberi nikmat dan bersabar ketika diuji dengan musibah. Kedua sikap ini adalah ciri orang beriman sejati. Orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, tidak pernah mengeluh meskipun sedang dalam kesulitan, selalu optimis bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Syukur bukan hanya dengan lisan, namun juga dengan hati dan dengan perbuatan. Syukur dengan hati adalah merasa senang dan puas dengan apa yang Allah berikan. Syukur dengan lisan adalah mengucapkan alhamdulillah dalam setiap kondisi. Syukur dengan perbuatan adalah menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepadanya. Inilah syukur yang sempurna. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Sedangkan orang yang kufur nikmat akan dikurangi bahkan dicabut nikmatnya. Maka marilah kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, yang selalu melihat apa yang kita miliki bukan apa yang tidak kita miliki, yang selalu membandingkan diri kita dengan orang yang lebih rendah dalam hal dunia agar kita bersyukur, dan membandingkan diri kita dengan orang yang lebih tinggi dalam hal agama agar kita lebih giat beribadah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang selalu berada di jalan yang benar, yang tidak tersesat oleh tipu daya dunia, yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu agama, tetap istiqomah dalam beribadah, dan tetap optimis bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan bertakwa. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah di hari kiamat nanti. Semoga kita semua dipertemukan di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin.